Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja 19. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya,
Ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian. Ya, terima kasih Bu Salma. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Wahyu Andika dengan judul titik koma. Silakan Pak Wahyu Andika. Baik Pak Peng, terima kasih. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, menyimpan di dalam hati, merenungkannya, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Saya memulai renungan kita pagi hari ini dengan sebuah informasi. Jadi di Amerika itu tahun 2013 itu digagas sebuah gerakan. Ada seorang bernama Amy Bleu itu menggagas sebuah gerakan yang bernama titik koma. Jadi gerakan ini adalah gerakan yang membantu bagi para penderita gangguan mental yang berkaitan dengan depresi, frustasi, stres, dan halusinasi. Jadi itu kan gangguan mental ini banyak sekali menimbulkan masalah di masyarakat. Karena gangguan mental ini dampaknya itu bisa banyak sekali ya, bisa banyak hal. Orang-orangnya menjadi terganggu dari sisi kehidupan sosialnya, karena orang-orang yang mengalami gangguan mental ini cenderung untuk menarik diri dari society, dari masyarakat, terus berpikiran buruk, hari ke hari berpikiran buruk, dan bahkan sampai pada tahap kronisnya, tahap akutnya itu orang-orang yang mengalami gangguan mental ini berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Nah, gerakan titik koma atau semikolon ini bisa kelihatan itu dari orang-orang yang biasanya selamat dari gangguan mental ini. Karena gerakan ini mereka akan mentato sebuah gambar tanda baca titik koma, biasanya di tangan atau di leher gitu. Jadi ini adalah simbol yang digambarkan oleh orang-orang yang pernah mengalami gangguan ini dan berhasil mengatasinya. Simbol ini disampaikan kepada orang-orang yang sedang mengalami gangguan tersebut untuk menyampaikan sebuah pesan. Karena maknanya titik koma ini kan ibaratnya itu kalau kita sedang menulis kalimat, itu kita sampai pada pada titik di mana kita saat itu merasa bahwa ini kalimat sudah selesai. Kalimat sudah selesai, tapi ternyata di titik lain kita merasa bahwa ini nggak selesai, ini belum selesai, ini jangan sampai selesai. Maka kita akan tambahkan tanda titik koma untuk meneruskan dengan kalimat lain. Nah, filosofi itu yang mungkin gambarannya dalam kaitan gangguan mental itu, orang-orang yang mengalami gangguan mental ini seolah-olah itu merasa bahwa hidupnya sudah selesai, akan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi gerakan ini membantu setiap orang-orang yang mengalami gangguan ini untuk melihat kehidupan itu dari sisi lain, sehingga pada akhirnya, jangan selesai, hidup ini nggak boleh selesai, tidak boleh memutuskan untuk menyelesaikan hidup dengan bunuh diri. Nah, itu gerakan ini cukup tren
Tapi ironinya adalah si Amy Bleu sebagai penggagas aktivitas ini, penggagas proyek ini, itu meninggal dunia karena bunuh diri. Nah itu ironinya sih. Gerakan itu sampai sekarang kalau kita lihat bahkan beberapa artis Indonesia yang saya tahu itu dia pasang tato titik koma, artinya memang gerakan ini memang sudah sampai tahap mendunia gitu. Orang-orang di seluruh dunia tahu tentang gerakan ini. Nah, berbicara tentang depresi, saya coba ambil definisi dari WHO. Depresi itu adalah kondisi perasaan sedih dan putus asa yang berat sebagai penyakit mental yang berdampak buruk pada suasana hati, perasaan, stamina, dan tingkat konsentrasi penderita, penurunan tingkat konsentrasi penderita. Gejala depresi yang biasanya terjadi adalah merasa sedih, tidak memiliki harapan lagi, menarik diri dari lingkungan, berpikiran negatif secara terus-menerus, dan pada tahap paling kritis, itu pikiran untuk bunuh diri. Nah itu tadi yang definisi dari depresi menurut WHO. Nah itu cerita yang saya sampaikan di awal renungan ini. Terus kemudian kita coba masuk ke dalam konteks bacaan yang tadi kita baca. Nah bacaan itu tadi ditulis pada waktu Israel itu diperintah oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel. Nah, Isabel ini adalah penyembah dewa Baal. Jadi dewa Baal. Jadi dia membawa pengaruh itu ke orang-orang Israel sehingga orang-orang Israel itu meninggalkan Allah mereka, kemudian menyembah Baal. Nah, kondisi ini memunculkan sebuah nama, seorang bernama Elia. Elia itu dipakai Tuhan untuk bernubuat. Tujuannya itu untuk menarik kembali bangsa Israel, orang-orang Israel itu kembali pada Allahnya, pada Tuhannya. Nah, saat itu cerita sebelum bacaan ini itu adalah Elia itu menantang orang-orang yang menyembah Baal untuk membuktikan bahwa Baal itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Jadi waktu itu mereka si Elia menantang 450 nabi Baal untuk menurunkan api dan membakar mezbah persembahan yang di atasnya ada lembu ya. Nah, singkat cerita, terbukti bahwa Baal tidak mampu membakar korban bakaran itu, sementara Elia dengan pertolongan Tuhan itu dia mampu menurunkan api dari langit dan membakar korban bakarannya. Nah, setelah kejadian itu 450 nabi ini dibunuh oleh Elia. Nah, latar belakang itulah yang menyebabkan si Isabel itu memutuskan untuk membunuh Elia. Dan karena kondisi itu Elia lari dan kemudian dia mengasingkan diri, menarik diri, bujangnya ditinggalkan, kemudian dia berjalan 1 hari ke padang gurun dan dia duduk sendirian di bawah pohon. Nah, kalau kita lihat gejalanya itu seperti gejala yang tadi definisi depresi oleh WHO kan, dia menarik diri, berpikiran negatif, dan kemudian pada akhirnya dia memutuskan untuk udahlah Tuhan ambil aja nyawa saya. Jadi kondisi ini kita bisa mengasumsikan bahwa Elia pada saat itu dia depresi berat. Kenapa? Karena kalau melihat dari pekerjaan Tuhan sebelumnya, melalui Elia itu kan hal-hal besar kan, maksudnya hal-hal yang spektakuler yang terjadi, yang terjadi begitu besar dampaknya terhadap
terhadap kehidupan Elia sendiri. Nah, ketika hal-hal besar itu terjadi dalam kehidupannya, terus kemudian kehidupannya berubah, berbalik, dia menjadi diburu untuk dibunuh, itu Elia mendapatkan tekanan yang sangat besar, tekanan mental dia begitu besar. Bahkan sampai di titik di mana ya sudahlah, ternyata saya nggak lebih baik daripada orang-orang sebelumnya. Sudah deh, lebih baik saya mati, lebih baik Tuhan ambil nyawa saja, nyawanya. Nah, sampai pada titik terendah Elia saat itu, ternyata Tuhan itu nggak lepaskan begitu saja. Tuhan tetap hadir. Dia malaikat tetap colek si Elia itu, makan dulu karena kamu itu perjalanannya masih jauh masih jauh, nanti kamu nggak punya tenaga. Sampai 2 kali kan disuruh makan. Artinya memang nggak cuma ditinggalkan dalam kondisi depresi, tapi Tuhan itu masih tetap pelihara Elia sampai di titik akhir. Tuhan bertanya, apa aja yang udah kamu kerjakan? Elia, apa aja yang sudah kamu kerjakan? Ya, Elia ceritalah tentang hal-hal besar yang pernah dia lakukan. Tapi Tuhan mau berbicara lain. Dia suruh Elia keluar, terus kemudian Elia melihat hal-hal yang besar, spektakuler. Ada angin ribut, kemudian ada gempa bumi, terus kemudian ada api yang menyambar. Nah, dari 3 kejadian ini, ternyata Tuhan nggak ada di situ. Tidak ada Tuhan hadir di tengah-tengah angin, di tengah-tengah gempa, atau di tengah-tengah api. Itu Tuhan nggak ada. Tapi ternyata kalau bahasa aslinya saya coba cari. Saya coba cari bahasa aslinya itu kan, kalau Alkitab terjemahan baru itu menggunakan terjemahan angin sepoi-sepoi, suara angin sepoi-sepoi gitu kan. Nah, tapi bahasa aslinya itu kalau kira-kira bunyinya kol demamah daka. Kol demamah daka itu kalau translasi ke bahasa Inggrisnya itu kira-kira adalah suara bisikan lembut atau suara angin yang lembut. Jadi kalau kita meniup udara dari mulut kita, kira-kira suaranya seperti itu. Ya, hanya begitu saja, hanya suara yang lembut yang bahkan mungkin kalau kita nggak perhatikan, mungkin kita nggak dengar. Tapi justru Tuhan itu hadir melalui suara bisikan yang lembut. Suara bisikan yang lembut yang kadang-kadang kalau kita pakai contoh tadi, penggagas gerakan titik koma atau semikolon tadi, mungkin dia tidak mendengar bisikan kehadiran Tuhan melalui bisikan lembut di dalam hatinya, sehingga pada akhirnya justru penggagas gerakan untuk tidak bunuh diri, matinya karena bunuh diri. Nah, Tuhan mau berbicara melalui hati setiap kita. Itu kadang-kadang itu bukan melalui kejadian-kejadian spektakuler. Mungkin di dalam rentang kehidupan kita banyak sekali kita berada pada titik di mana setiap yang kita lakukan itu berhasil, dipenuhi dengan hal-hal yang besar, prestasi-prestasi membanggakan, pencapaian-pencapaian, keberhasilan-keberhasilan, sampai kadang-kadang kita itu kecewa akan ekspektasi. Jadi mungkin hidup kita yang baik-baik aja suatu saat akan berubah drastis menjadi kehidupan yang tidak baik-baik saja. Dan ketika ekspektasi kita terbiasa dengan hal-hal berhasil, maka pada posisi itu akan terjadi sama seperti yang Elia rasakan. Merasa depresi, merasa ditinggalkan Tuhan, merasa tidak berguna, menarik diri dari komunitas, bahkan sampai di titik paling parah adalah memutuskan untuk tidak
mengakhiri hidup karena hidup tidak berguna. Gitu. Nah, seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu hadir bukan hanya dalam hal besar, tapi kadang-kadang Dia hadir dalam bisikan-bisikan lembut di dalam hati kita, yang sebenarnya Tuhan itu mau menyampaikan bahwa dalam setiap fase hidupmu, dalam setiap rencana Tuhan yang disiapkan untuk kita, Tuhan itu selalu hadir, memberikan kita kekuatan, menjaga semangat kita, menjaga hati kita agar tetap punya semangat untuk berjuang, menggerakkan hati kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik. Nah, hal-hal besar mungkin akan menjadikan ekspektasi kita tinggi. Tapi ketika hidup berubah, percayalah bahwa nggak pernah Tuhan meninggalkan kita sedikit pun. Karena Tuhan itu nggak hadir kadang-kadang Tuhan itu nggak hadir dalam hal-hal yang kita pikirkan, tapi justru hadir dalam hal-hal sederhana yang bahkan ketika kita tidak peka, bahkan mungkin itu akan terlewat. Tuhan itu selalu ada di hati kita untuk tetap menguatkan kita, menjalani hari-hari kita ke depan. Seberapapun itu sulit, percayalah bahwa Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Demikian renungan kita pagi hari ini. Amin. Dikembalikan ke Pak Apeng.